Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini adalah tanaman sayur yang ada di atas kolam ya. Nah, kolam ini dikelilingi oleh labu siam, teman-teman. Nah, di sini labu siam ya kira-kira ada 70 aran lah, teman-teman. Jadi ya dulu kita tanamnya banyak ya, hampir 1,5 hektar karena beberapa tempat kita sewa. Sekarang tinggal 70 are ya, karena yang rawat ibu saya bersama 2 atau 3 orang tenaga kerja ya. Tapi di musim panas ini tanaman labu siam ini tergolong bagus ya. Yang lain udah pada kuning ya, di sini masih hijau. Ini padahal hanya ibu saya yang rawat. Ya teman-teman, ya tentunya ini tanaman yang ada di pot ya. Kalau kita menanam di pot yang banyak, kita memerlukan media tanam yang banyak. Kalau media tanam saya sendiri memakai kebanyakan dari kohi sapi yang dicampur rumput liar ya. Jadi sangat hemat. Kalau kita media tanamnya tidak membeli, nanti tentunya kita jualan tabulam pot atau hasil kebun, keuntungannya lebih banyak teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas tentunya masalah kohi sapi ya, karena banyak sekali permintaan yang minta disuruh membahas khusus tentang kohi sapi. Selama ini saya membahas tentang kohi yang bertelur yang di sini sangat gampang sekali, ternyata di beberapa daerah sangat sulit. Nah, ini pupuknya ya selalu habis karena selalu kita pakai, nggak ada permentasian dalam waktu yang lama ya. Fermentasi dilakukan secara cepat, itu yang kita bahas kali ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Rumput liar jika ditaruh ini di kandang sapi ya, maksudnya diinjak-injak nanti di kandang atau tempat tidurnya sapi, dalam waktu 3 hari ini sudah hancur, dicampur sama urin sama kohinya ya. Jadi kalau kita seandainya bisa menambahkan rumput 1 pickup per 3 hari dengan 2 atau 3 ekor sapi, sudah banyak kita hasil pupuk dalam waktu sebulan, udah berturut-turut teman. Jadi dengan hasil pupuk yang banyak teman-teman, seandainya di kebun memakai mulsa seperti ini kan, di bawahnya tentu pupuk sangat boros ya. Dengan pupuk yang ya buat sendiri tentunya biayanya jadi lebih hemat ya. Ya umpamanya kita pun beli umpamanya kurang, jadi kan kita sedikit nih. Karena tanaman di mulsa nanti kalau tanam cabai atau tanam sayur yang lain biayanya juga sangat besar ya. Apalagi tanam cabai teman-teman. Nah, dengan pupuknya sudah kita buat sendiri, tentu seandainya nanti hasil kebun kita jual dengan harga murah, kita tidak rugi. Nah, seperti ini ya, ini yang di pot juga media tanamnya kita buat sendiri. Karena kita jualan tabulam pot teman-teman. Jadi kita bisa jualan tabulam pot dengan harga terjangkau, karena itulah media tanam yang saya buat dari kohe sapi dicampur rumput. Ya hasilnya cukup lumayan seperti ini teman-teman. Jadi itu dah. Kali ini kita khusus membahas fermentasi cepat kohe sapi ya. Jadi dengan fermentasi cepat tentu berkebun akan lebih asik, tidak rumit dan tidak ribet. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya teman-teman, langsung saja untuk fermentasi cepat kohe sapi, caranya seperti ini teman-teman. Ada kohe sapi tentunya 1 ember, tanah 1,5 ember, air 1 ember ya. Nah, untuk penampungannya kita pakai tanah ya, dilobangi tanahnya seperti ini teman-teman. Kalau nggak lobang ya kita buat kubangan sedikit biar nggak lari nanti airnya, bisa juga teman-teman. Ya tentu ada wadahnya pakai ember dan cangkul untuk mengaduk ya. Prosesnya sangat gampang teman-teman, dan kita berikan alasannya juga ya. Ini kita campur dulu kohe sapi ini dengan air teman-teman. Kita campur dengan air supaya tidak ada gumpalan ya, karena yang penyebab fusarium atau penyebab jamur patogen itu pupuk yang menggumpal. Dengan cara dicampur air tentu dia tidak menggumpal lagi ya, dicampur secara merata, apalagi ditambah dengan tanah. Nah, kita aduk dulu teman-teman sampai merata ya. Jadi tidak ada pupuk yang menggumpal ya, karena dicampur dengan air. Kalau tidak dicampur dengan air, langsung pakai tanah, akan susah mengaduknya sampai rata teman-teman. Dan pakai air juga fermentasi berjalan lebih cepat, apalagi sekarang kita tambahkan tanah, jadi kita tidak memerlukan gula merah atau apalagi ya untuk fermentasi atau E4 mungkin, kita pakai tanah. Nah, setelah tercampur nanti rata dengan tanah, tidak ada baunya lagi, itu yang penting teman-teman. Kalau sudah tercampur merata dengan tanah, tidak ada bau lagi. Ada yang masih tanya apakah bau? Tidak akan bau ya kalau sudah dicampur dengan tanah. Ini tanah perbandingannya 1,5 jadinya ya. Ember kecil 1, ember besar 1. Kita aduk sampai merata. Nah, jadi dengan pupuk yang dicampur dengan tanah tentunya nanti kita pakai akan lebih gampang terserap oleh akar ya. Karena akar yang diperlukan adalah tanah subur ya. Dengan seperti ini, jadi ini sudah seperti pupuk yang ada tanah suburnya. Jadi gampang sekali terserap oleh akar. Dan jadinya hemat teman-teman. Pupuk yang 1 ember ini dicampur dengan tanah 1,5, jadi kita sudah punya pupuk 1,5 ember seperti itu. Hemat, cepat, lebih murah. Fermentasinya cukup waktunya 3 hari. Ini sudah jadi, tentunya sudah jadi pupuk, bukan media tanam ya. Kalau media tanam nanti kita harus
tambahkan lagi tentunya tanah atau sekam atau rumput liar teman-teman. Ini baru jadi pupuk dalam waktu 3 hari ya. Jadi pupuknya kita bisa pakai seperti biasa, atau seperti di mulsa seperti yang tadi kita jelaskan, langsung bisa dipakai. Atau di tanaman pohon jeruk, nanti kita buat lubang di pohon jeruknya itu di sampingnya, langsung kita pakai untuk pupuk. Jadi ini dalam waktu 3 hari sudah pupuk ya, bukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan lagi. Nah, tentunya dengan pupuk bercampur tanah dan air, tidak, walaupun menggumpal ini sudah bukan pupuk gumpalan lagi ya, karena sudah tercampur tanah merata ya. Nah setelah 3 hari kira-kira jadi seperti ini teman-teman, pupuknya siap kita pakai ya. Nanti akan saya jelaskan cara pemakaiannya sedikit. Nah ini untuk pupuk padat teman-teman. Untuk pupuk cairnya akan kita bahas di video selanjutnya nanti teman-teman ya, karena yang sekarang banyak yang minta adalah kohe sapi ya. Jadi kita bahas tentang pupuk dari kohe sapi ya. Setelah fermentasi 3 hari kita bisa langsung pakai ya. Ini contoh untuk diaplikasikan di tabul lampot ya. Ini kita nggak berani ngorek terlalu banyak karena sudah kita tumpang sari dengan tanaman cabai ya. Nanti kalau kita bongkar tanahnya, cabainya mati teman-teman. Jadi semua tabul lampot kita tumpang sari, ada yang memakai polybag, ada yang langsung ditanam seperti ini teman-teman. Jadi satu pot kita bisa menghasilkan banyak hasil ya. Seperti ini ya, cukup ditaruh seperti ini ya. Ini karena sudah tercampur dengan tanah sehingga tidak akan membakar tanaman ya, tidak panas, artinya sudah dicampur air berikut tanah. Jadi tidak perlu fermentasi berbulan-bulan seperti itu ya teman-teman. Jadi kohe baru langsung bisa dipakai seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya, ini cabenya sudah mulai berbuah. Ya lumayan lah teman-teman, dengan cara tumpang sari seperti ini ya kita bisa mendapatkan hasil lain dari tabul lampot ya. Jadi sangat praktis teman-teman. Ini juga nggak kita korek-korek ya, karena sudah ada tanaman cabenya. Kalau dikorek takut cabenya mati. Nah ini nggak ada tanaman tumpang sarinya, kita bisa aduk-aduk seperti tanahnya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, sangat gampang sekali. Berikutnya kita buat contoh di polybag ya teman-teman. Jadi untuk dijadikan media tanam polybag ya seperti ini teman-teman. 1 ember pupuk fermentasi 3 hari dicampur 1 ember tanah dan dicampur setengah ember sekam. Nah, karena yang tadi masih dalam bentuk pupuk ya, bukan langsung media tanam. Jadi kalau media tanam ya seperti ini teman-teman. Ini kita pakai kohe ayam. Intinya videonya sama ya penjelasannya. Ini video juga sudah sempat kita upload. Cuman sekarang lagi hujan teman-teman, jadi kita pakai video yang kemarin. Jadi penjelasannya sama ya. Perbandingannya 1 pupuk yang difermentasi 3 hari, 1 ember tanah lagi, dan setengah ember sekam. Karena ini tidak memakai rumput liar teman-teman. Jadi rumput liarnya diganti sama sekam. Jadi kita cuma beli sekam aja ya. Jadi media tanamnya sangat murah. Kalau di pot ya kita tentunya pakai rumput liar teman-teman, biar tidak beli ya. Rumput juga banyak di sini. Ya sangat gampang ya, rumput sangat gampang sekali. Rumput kita pakai karena bisa meregenerasi tanah yang sudah jelek jadi bagus kembali. Itu intinya kita terus memakai rumput teman-teman. Ya sudah tercampur merata, kita masukkan media tanam ini ke polybag ya. Ya, jadi sangat gampang dan sangat murah dan tidak ribet teman-teman. Ya untuk di mulsa ya sama aja teman-teman. Ini kohe sapi yang dicampur dengan rumput liar ya. Jadi pupuk fermentasi 3 hari pun bisa dipakai seperti ini ya. Setelah kita buat lubang, taruh di lubang pupuknya dicampur dengan rumput, kita tutup pakai mulsa. Kalau untuk di kebun bagaimana? Seperti ini sama aja. Ini juga video kemarin yang kita upload menggunakan kohe ayam petelur yang difermentasi 3 hari. Ya intinya untuk pupuk kohe sapi yang difermentasi 3 hari pemakaiannya sama ya. Kita buat lubang melingkar di area tanaman. Ini tanaman jeruk. Ya, lubang melingkarnya dibuat mengikuti arah daun ya, mengikuti ya lingkaran daun. Nah setelah kita isi, kita uruk nanti teman-teman. Nah, seperti itu, jadi sangat gampang. Dan tidak perlu menunggu fermentasi berlama-lama ya, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Dengan dicampur dengan tanah dan air, pupuk sudah bisa dipakai. Ya teman-teman, sekira-kira seperti itulah tadi penjelasan cara pemakaian pupuk kohe sapi yang difermentasi dalam waktu singkat, dalam waktu 3 hari ya. Ya jadi banyak video yang saya buat itu ngambil dari video kemarin ya, penjelasannya karena seperti ini teman-teman. Keadaan cuaca yang kurang bersahabat ya, agak hujan gerimis dan ada angin dan mendung sudah 2 hari ya. Saya sudah 2 hari di sini ya. Biasanya
Ya saya selama 2 atau 3 hari di kampung, 2 atau 3 hari di Denpasar tentunya di kebun ya. Makanya kita tidak bisa membuat video setiap hari teman-teman. Karena di Denpasar kita ada kerjaan juga. Tentunya servis sapi ya. Jauh sekali perbedaannya dengan berkebun. Tapi berkebun saya udah dari 15 tahun. Saya servis sapi dulunya sempat kecelakaan ya. Ya kecelakaan yang membuat saya nggak bisa terlalu bergerak di kebun. Akhirnya saya servis sapi. Ini bukan curhat ya. Ya curhat juga sih teman-teman. Ya untuk video selanjutnya mungkin akan saya buat cara membuat pupuk cair dari kohe sapi atau urit sapi teman-teman. Jadi kita akan membahas selanjutnya dari sapi ya, karena banyak request dari teman-teman juga dari sapi ya. Karena saya pikir saya buat dari kohe yang bertelur, penjelasannya untuk sapi juga sedikit ada perbedaan, cuman sedikit ya, hampir sama ya, tapi banyak request ya tentang kohe sapi. Tentu kita selanjutnya akan buat tentang kohe sapi. Kebetulan kita juga pelihara sapi, jadi untuk bahan videonya kita tidak susah ya, karena bahannya sudah ada. Kalau kambing susah teman-teman, karena kita nggak pelihara kambing. Jadi ya penjelasannya ya hampir sama teman-teman, tidak terlalu berbeda ya, tidak. Intinya mungkin di campurannya ada beda sedikit saja. Jadi untuk campuran teman-teman bisa lihat di takarannya ya, semakin tinggi unsur urea pupuk kohe tersebut ya, campuran tanah dan airnya kita tambahkan lebih banyak, seperti itu kira-kira ya. Ya segini dulu videonya tentang fermentasi kohe sapi secara cepat dan cara pakainya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.